Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, marilah pertama-tama kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas izin dan nikmat-Nya, kita bisa hadir dalam presentasi dampak COVID-19. Akhir-akhir ini, dunia digemparkan dengan virus baru yaitu COVID-19. Semua orang bertanya-tanya, apakah itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang terbaru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Gejala-gejala COVID yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitas, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan. Dampak dari berbagai bidang terjadi akibat menyebarnya virus ini. Beberapa yang sangat berpengaruh dari bidang ekonomi, pendidikan, serta sosial. Dampak dalam bidang ekonomi adalah banyaknya gelombang PHK, toko-toko banyak yang tidak boleh beroperasi yang mengakibatkan para penjual sulit memasarkan produknya secara langsung kepada konsumen. Dampak sosial yang terjadi akibat COVID-19 berasal dari minimnya interaksi antar warga, sehingga memunculkan perbedaan pendapat antar warga, ditambah muncul banyak berita hoax yang beredar di masyarakat. Dampak lainnya yaitu pengaruh COVID-19 bagi pendidikan di Indonesia. Semua kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan tidak bertatap muka, yaitu dengan pembelajaran daring. Berlakunya pembelajaran daring ini banyak yang menemui kesulitan di dalamnya bagi murid maupun orang tua. Orang tua harus lebih mengawasi pembelajaran anak dan menyiapkan peralatan pembelajaran. Sehingga orang tua banyak yang mengeluh pemberlakuan pembelajaran daring ini. Pembelajaran daring ini diberlakukan semua tingkat pendidikan dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Untuk jenjang pendidikan dari sekolah menengah pertama sampai perguruan tinggi, untuk penerapan metode ini masih bisa berjalan karena mereka sudah mempunyai kemampuan dasar dan tinggal mengikuti pembelajaran yang diberikan guru. Namun untuk jenjang TK dan SD sangat tidak efektif karena pembelajaran tingkat itu merupakan pembelajaran dasar yang harus dipahami untuk menyambung pembelajaran ke tingkat selanjutnya. Dengan pembelajaran daring, banyak pembelajaran yang sulit dimengerti dan akhirnya orang tua harus turun langsung untuk mengajari materi pembelajaran. Selain itu, dalam pembelajaran daring harus ada fasilitas untuk mengikuti pembelajaran dan harus memiliki kemampuan mengikuti pembelajaran yang harus dipenuhi. Padahal, tidak semua murid maupun orang tua yang dapat memenuhi itu. Tidak semua daerah juga memenuhi fasilitas jaringan internet untuk penggunaan pembelajaran daring. Kemudian, untuk pemberlakuan pembatasan sosial yang mengharuskan menutup usaha, terutama usaha penyajian makanan, dapat beralih ke penjualan online dengan melalui marketplace atau dari media sosial, baik dari pemesanan dan pengiriman dengan online. Pembeli dapat memesan di marketplace dan pengantaran menggunakan ojek daring maupun fasilitas pengantaran dari toko tersebut. Dan toko penjual makanan harus menerapkan ketat protokol kesehatan ataupun dengan solusi makanan dibawa ke rumah.
Bagaimana dengan pencegahan COVID-19? Pencegahannya bisa dimulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Sedangkan upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mewajibkan vaksinasi COVID-19 kepada semua warga negara, kecuali warga dengan kriteria tertentu yang memang tidak bisa divaksin COVID-19. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai dampak COVID-19. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.